Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan ayat 47a. Demikianlah dikatakan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Filipus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia segera mencari Nathanael dan dengan antusias memberitakan penemuannya. "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah panggilan bagi kita semua. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Setelah kita merasakan kasih dan kebenaran Kristus, sudah sepatutnya kita membagikannya kepada orang lain. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi kita untuk bersaksi tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, reaksi Nathanael sangat manusiawi. Dia mempertanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pertanyaan ini mengungkapkan prasangka yang umum pada waktu itu. Nazaret adalah kota kecil yang tidak memiliki reputasi istimewa. Nathanael memiliki keraguan dan ia mengungkapkannya dengan jujur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita, wajar kita memiliki pertanyaan dan bahkan keraguan. Yang penting adalah bagaimana kita menanggapi keraguan itu. Nathanael tidak menolak begitu saja. Ia mengajukan pertanyaan. Seringkali keraguan adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam lagi. Jika kita mau mencari jawabannya dengan hati yang terbuka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, respon Filipus terhadap keraguan Nathanael adalah sebuah teladan yang perlu kita teladani. Dia tidak berdebat, tetapi dia menjawab dengan kelemah lembutan, mengajak Nathanael, "Mari dan lihatlah." Filipus tidak berdebat atau memaksakan keyakinannya. Ia mengundang Nathanael untuk datang dan mengalami sendiri siapa Yesus itu. Ia tahu bahwa perjumpaan pribadi jauh lebih baik, lebih kuat daripada sekedar perkataan. Inilah inti dari iman Kristen. Kita tidak diminta untuk sekedar percaya pada sebuah konsep, melainkan untuk memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Yesus mengundang kita untuk datang, melihat, dan mengalami kasih
serta kebenarannya. Hanya dengan mengalaminya, keraguan kita dapat sirna dan iman kita diperkuat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang selalu menguatkan kami. Meskipun kami hidup dalam keraguan akan iman kami, tetapi kasih setiamu menguatkan kami. Perjumpaan denganmu semakin memperkokoh iman kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.